Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Triani Dalimunte. NPM saya 20143404. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya secara singkat. Yang pertama, pendidikan mulai dari zaman purba sampai kolonial Belanda, yaitu sejak zaman purba ada proses belajar mempertahankan hidup dan menjalankan kepercayaan animisme dan dinamisme yang meniru tetua sebelumnya, yaitu bagaimana cara berburu, bagaimana cara memuja roh. Pada masa ini belum terdapat perbedaan kelas sosial. Yang kedua, ada 3 tonggak sejarah. Yang pertama, pendidikan tradisional, yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara yang dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia. Yang kedua, pendidikan kolonial barat, yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara yang dipengaruhi oleh pemerintah. Yang ketiga, pendidikan kolonial Jepang, yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara yang dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Jepang. Dan soal yang ketiga, implikasi kondisi sosial budaya terhadap pendidikan, yaitu organisasi sosial masyarakat manusia secara evolusional telah tumbuh dari bentuk organisasi sosial kelompok seketurunan yang hidup sebagai pemburu dan pengumpul hasil hutan, berkembang menjadi organisasi sosial kelompok sesuku atau serumpun yang hidup secara egaliter, komunal, dan berladang berpindah-pindah. Baiklah, kita masuk ke soal yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana kaum pergerakan kebangsaan nasional. Baiklah, yaitu penggerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah dalam mencapai kemerdekaan. Penggerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 2015, karya Ahmadi 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat untuk masuk dalam kategori versi nasional. Baiklah, kita akan masuk ke soal yang kelima. Bagaimana pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang, yaitu pendidikan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia disebut Hakko Isshu, yaitu mengajak Indonesia dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Pelajaran setiap hari, terutama pada pagi hari, harus mengucap sumpah setiap kepada kaisar Jepang lalu dilatih ke militer. Baiklah, adapun soal yang keenam, yaitu bagaimana pendidikan periode 1945 sampai 1969 dan era PJP1, yaitu adapun dia pendidikan pada masa kemerdekaan sampai Orde Lama. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidikan yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi Menteri Pengajaran. Dalam Kongres Pendidikan, Menteri Pengajaran dan Pendidikan tersebut membentuk panitia ke perancang RUU mengenai pendidikan dan pelajaran. Baiklah, baiklah. Tadi saya lupa penjelasan yang ke nomor 3. Menurut Hurdock, saya akan tambahi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan sosial budaya adalah mempertambah dan mengurangi penduduk. Yang kedua, perubahan lingkungan geografis. Yang ketiga, perpindahan ke lingkungan baru. Dan yang keempat, kontrak antar kebudayaan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau kurang
bagus. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.